Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Al-Kafi dengan NIM 25131910131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang value stream mapping, di mana di sini pengertian value stream mapping itu terbagi dua. Yang pertama, value stream adalah seluruh kegiatan, baik yang value add maupun non-value add, yang diperlukan untuk memproses sebuah produk melalui dua aliran utama, yaitu yang pertama ada aliran proses dari bahan baku ke pelanggan, dan yang kedua itu rancangan aliran dari konsep ke implementasi. Value stream mapping adalah suatu metode pemetaan untuk memetakan aliran nilai atau value stream secara mendetail untuk mengidentifikasi adanya pemborosan dan menemukan penyebab-penyebab terjadinya pemborosan, serta memberikan cara yang tepat untuk menghilangkannya atau paling tepat atau paling tidak menguranginya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam value mapping stream, yaitu yang pertama ada menggunakan current state map hanya sebagai dasar bagi future state map. Future map merupakan representasi dari apa yang ingin dicapai. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk melaksanakan suatu tindakan yang yang kemudian ada jangan memetakan sebelum waktunya. Yang selanjutnya ada seorang dari manajemen harus memimpin. Nah, yang terakhir ada jangan hanya merencanakan atau plan dan melaksanakan do, tetapi juga mengecek dan bertindak act. Kemudian ada parameter pengukuran dalam value stream mapping. Beberapa parameter yang perlu diperhatikan dalam penyusunan value stream mapping menurut Rotter dan Suk 2009 antara lainnya yaitu inventory, lead time, kemudian ada research, kemudian ada cycle time, kemudian ada lead time, kemudian ada waiting time, kemudian ada transportation time. Kemudian langkah-langkah dalam value stream mapping. Yang pertama ada menggambar icon yang mempresentasikan konsumen, supplier, dan produk. Yang kedua ada menggambarkan kotak data di bawah icon konsumen dan memasukkan kebutuhan konsumen di dalamnya termasuk jumlahnya dari hari dan bulan. Kemudian ada masukkan data pengiriman dan penerimaan, gambarkan media pengiriman beserta dengan frekuensinya, gambarkan ikon pengiriman dan arahnya di bawah media pengiriman. Terakhir, gambarkan media pengiriman di bawah supplier beserta frekuensi dan arahnya. Yang keempat, kemudian ada gambarkan operasi yang berlangsung dari supplier sampai ke konsumen. Yang kelima, ada masukkan data proses seperti waktu siklus dan uptime. Kemudian ada gambarkan aliran informasi baik secara elektronik dan manual. Gambarkan persediaan di antara proses termasuk barang dalam proses. Hitung waktu untuk persediaan tersebut. Yang terakhir kemudian ada gambarkan aliran push, pull atau gabungannya. Kemudian ada simbol yang digunakan dalam value stream mapping. Yang pertama ada timeline, ada operator, external shipment, Kaizen burst, dan setiap simbol ini memiliki artian masing-masing. Seperti timeline ini simbolnya melambangkan timeline yang menunjukkan value at time atau dan non value at times. Timeline digunakan untuk menghitung lead time. Kemudian ada operator. Operator ini simbol ini melambangkan jumlah operator yang dibutuhkan pada stasiun kerja. External shipment
Simbol ini menggambarkan pengiriman dari supplier atau pengiriman kepada konsumen menggunakan pihak eksternal. Kaizenberg yaitu simbol ini digunakan untuk menyorot perbaikan yang dilakukan mencapai future state map dari sebuah value stream. Yang kemudian ada customer supplier, dedicate process, inventory, electronic info, shipments, use raw, and order. Di mana di sini customer supplier ini melambangkan supplier yang diletakkan pada awal mapping dan menggabungkan customer pada akhir mapping. Kemudian ada dedicate proses. Simbol ini melambangkan suatu proses operasi atau departemen yang dilalui oleh material. Kemudian ada inventory. Simbol ini melambangkan inventory yang terjadi. Kemudian ada electronic info. Simbol ini menggambarkan alur informasi secara elektronik. Simbol ini melambangkan perpindahan raw material dari supplier ke tempat penerimaan dan juga dapat menggambarkan pergerakan produk jadi dari gudang ke konsumen. Kemudian ada push raw. Simbol ini menggambarkan material yang didorong dari proses sebelum ke proses sesudahnya. Kemudian push berarti sebuah proses memproduksi sesuatu tanpa memperdulikan keperluan akan proses sesudahnya. Kemudian ada order. Order ini simbolnya melambangkan tambahan informasi lain. Di sini ada contohnya. Contohnya yaitu PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur penghasil rokok yang memiliki banyak gudang untuk menyimpan barang finish good yang dihasilkan. Gudang-gudang yang dimiliki ini tersebar di berbagai daerah dan terbagi menjadi 3 golongan berdasarkan cakupan areanya, yaitu transit warehouse, area distribution warehouse, ada distribution dan distribution point center. TW atau transit warehouse yang dimiliki oleh perusahaan ASA 2 dengan cakupan terbesar dan memiliki tugas yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan gudang-gudang ADW dan DPC lain yang ada di bawahnya. Di sini ada proses aktivitas. Proses aktivitas berikut adalah aktivitas-aktivitas yang ada pada suatu warehouse. Sini yang pertama ada truk antri atau menunggu, kemudian ada persiapan truk, kemudian ada surat jalan ke satpam, ada surat jalan ke warehouse, kemudian surat jalan ke kantor, kemudian surat jalan, periksa surat jalan, dan yang terakhir ada surat jalan kembali ke warehouse. Proses aktivitas pada TW, Transit Warehouse, adalah tempat untuk menampung semua brand barang yang jadi. TW adalah tempat untuk menampung semua brand barang jadi yang diproduksi oleh PT X. Barang jadi ini akan didistribusikan ke semua warehouse yang wilayahnya berada di bawah TW. Fungsi lain TW adalah sebagai buffer untuk memenuhi permintaan konsumen atau warehouse lain yang dapat berubah sewaktu-waktu, terutama apabila jika terjadinya lonjakan permintaan. Proses penerimaan barang jadi yang diterima TW berasal langsung dari pabriknya. Kemudian ada proses aktivitas dan pekerja yang bertugasnya. Di sini ada truk antri, persiapan, kemudian ada proses aktivitas persiapan truk yang dilakukan oleh supir. Kemudian ada surat jalan ke warehouse yang dilakukan oleh surat jalan diserahkan ke helper oleh supir. Kemudian ada surat jalan ke kantor, di mana pekerja yang bertugasnya yaitu surat jalan diserahkan ke distribusi assistance atau DA oleh helper. Kemudian ada periksa surat jalan yang dilakukan oleh distribution assistance. Surat jalan kembali ke warehouse yang dilakukan oleh helper. Persiapan palet yang dilakukan oleh 2 orang unskilled worker atau bergantian.
Kemudian ada menurunkan barang yang dilakukan oleh 8 unskilled worker untuk menurunkan barang, dua dan dua helper dan seorang supir untuk mengawasi. Kemudian ada memindahkan barang ke inventory di mana dilakukan oleh seorang unskilled worker. Kemudian ada GRGI. GRGI ini dilakukan dengan 6 proses aktivitas. Yang pertama ada tanda tangan surat jalan yang dilakukan oleh supir namun dibantu oleh helper. Dan kemudian ada hasil tanda tangan dari ke kantor. Hasil tanda tangan diserahkan ke distribution assistance oleh helper. Kemudian ada membuat GRGI yang dilakukan oleh distribution assistance. GRGI ke warehouse itu dilakukan oleh helper, tanda tangan GRGI dilakukan oleh supir namun dibantu oleh helper. GRGI ke kantor itu dilakukan oleh helper. Kemudian ada perhitungan waktu bahan baku. Perhitungan waktu bahan baku dilakukan berdasarkan data-data waktu tiap proses aktivitas yang telah diambil melalui pengamatan langsung di lapangan. Kemudian di sini ada aktivitas dan waktu pabrik ke TW, di mana masing-masing di sini aktivitas mendapatkan dilakukan perhitungan waktunya dengan mendapatkan hasil total 111,53 menit dengan keterangan truk yang digunakan jenisnya adalah wing truk dengan kapasitas muat 720 box. Penataan box dalam satu palet adalah 36 box sehingga untuk menurunkan seluruh barang dari satu truk dibutuhkan 20 kali aktivitas persiapan palet dan 20 kali aktivitas menurunkan barang. Memindahkan barang ke inventory hanya dihitung sekali karena 19 kali proses memindahkan barang yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas menurunkan barang. Kemudian ada current state value stream mapping, di mana current current state value stream mapping menggambarkan seluruh proses aktivitas pada TOW. Penggambaran ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan di PTX. Hasil penggambaran ini diverifikasi dan divalidasikan pada supervisor tiap daerah warehouse untuk melihat apakah masih ada kegiatan yang belum tergambarkan. Di sini merupakan suatu gambaran proses aktivitas yang dilakukan di TW. Yang dimana lead time yang seperti yang tadi 111,53 menit, NVA necessary-nya 60,74 menit, kemudian ada NVA non necessary-nya ada 50,79 menit. Kemudian ada identifikasi waste. Terus antri pada penerimaan barang dari pabrik ke TW, proses awal ketika truk datang di TW, truk tidak dapat langsung diproses karena daerah bongkar muat penuh sehingga truk harus antri terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, truk ini antri selama 49,29 menit. Baik, selanjutnya ada transportasi waste, yaitu transportasi waste-nya memindahkan surat jalan pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Transportasi waste ini yang terjadi adalah akibat adanya double transportation untuk kegiatan memberikan surat jalan dari supir ke DA. Double transportation ini terjadi karena supir tidak dapat langsung memberikan surat jalan ke distribution assistance sehingga harus melalui helper terlebih dahulu. Yang seperti kita lihat gambar uh, yang dilakukan persiapan truk, satu supir, kemudian untuk melakukan pemeriksaan surat jalan yang dilakukannya dengan antri. Yang pertama ada 0,3 menit, yang kedua ada 0,4 menit untuk mencapai pemeriksaan surat jalan. Kemudian ada perpindahan untuk proses
pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Transportasi waste yang terjadi adalah eh, akibat banyaknya aktivitas perpindahan untuk proses GRGI. Pertama, yang pertama adalah memindahkan hasil tanda tangan surat jalan ke kantor untuk dibuatkannya GRGI. Yang kedua adalah memindahkan GRGI dari kantor menuju warehouse untuk ditandatangani oleh supir. Yang ketiga adalah memindahkan GRGI yang telah ditandatangani kembali ke kantor untuk diarsip. Kita dapat lihat di gambar ini. Yang pertama eh, men- yang pertama yaitu memindahkan hasil tanda tangan surat jalan ke kantor untuk dibuatkan GRGI. Itu memakan waktu 0,4 menit. Kemudian dibuatlah GRGI. Setelah dibuatkan GRGI, kemudian memindahkan GRGI dari kantor menuju warehouse untuk ditandatangani oleh supir. Di mana di sini memakan waktu 0,4 menit. Yang kemudian, yang ketiga adalah memindahkan GRGI yang telah ditandatangani kembali ke kantor yang diarsip. Yang memakan waktu 0,4 menit. Kemudian ada berikut adalah rekapitulasi waste yang teridentifikasi yang terjadi pada proses penerimaan barang dari pabrik ke OTW dan setelah penyebabnya. Nah, di sini kita dapat lihat tabelnya. Yang pertama ada wasting time. Jenis waste-nya ada yaitu yang pertama wasting time, yang kemudian identifikasi waste-nya yaitu truk antri pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Penyebabnya yaitu kedatangan truk yang tidak menentu dan jumlah tim yang terbatas. Kemudian ada transportation, di mana identifikasi waste-nya yaitu hmm, memindahkan SJ pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Penyebabnya itu terjadinya double transportation akibat adanya peraturan yang melarang selain pekerja TW dapat masuk kantor. Yang kemudian ada yang ketiga ada transportation juga, tetapi identifikasi waste-nya adalah perpindahan untuk proses GRGI pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Penyebabnya banyak aktivitas perpindahan yang dilakukan akibat adanya peraturan yang melarang selain TW dapat masuk ke kantor. Ya, kemudian ada improvement atau perbaikan. Nah, di mana di sini memindahkan eh, surat jalan pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan loket pada kantor sehingga dapat mempermudah alur administrasi sekaligus dapat memperpendek jarak perpindahan yang terjadi. Seperti petugas tidak perlu masuk ke kantor. Kemudian penerapan perbaikan ini menyebabkan proses perpindahan surat jalan hanya diperlukan sekali, yaitu langsung dari supir ke loket agar dapat diperiksa oleh distribution assistant. Setelah itu, supir dapat langsung memberikan helper di warehouse. Keuntungan penerapan perbaikan ini adalah dapat menghilangkan double transportation yang terjadi dan juga mengurangi jarak perpindahan sehingga lead time dapat berkurang. Kemudian ada perpindahan untuk proses GRGI pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambahkan loket pada kantor sehingga dapat mempermudah alur administrasi sekaligus dapat memperpendek jarak perpindahan yang terjadi seperti petugas tidak perlu masuk kantor. Penerapan perbaikan ini menyebabkan proses perpindahan diperlukan sekali saja, yaitu helper memberikan hasil tanda tangan surat jalan ke distribution assistance melalui loket. Di sini ada future state value stream mapping, di mana di sini sudah ada perubahan. Jadi di sini pada posisi ini menjadi NVA necessary, yang kemudian di sini ada menghilangkan aktivitas perpindahan, yang kemudian di sini reduce waktu perpindahan, dan kemudian ada reduce waktu perpindahan lagi pada proses GRGI,
Kemudian ada menghilangkan aktivitas perpindahan dan yang terakhir ini untuk KTW yaitu menghilangkan aktivitas perpindahannya. Baik, kita lihat gambarannya. Oke, selanjutnya analisis perbandingan current state value stream mapping dengan future state value stream mapping. Di mana di sini yang pertama ada waiting time. Waiting time pada jenis waste-nya. Identifikasi waste-nya yaitu truk antri pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Dengan kondisi awal truk harus menunggu terlebih dahulu sebelum diproses karena kedatangan truk yang tidak menentu dan keterbatasan pekerja. Kemudian ada yang kedua ada transportation. Di mana identifikasi waste-nya ini memindahkan surat jalan pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Yang kondisi awalnya itu yaitu adanya double transportation akibat supir tidak boleh masuk ke kantor sehingga surat jalan harus diberikan pada helper di warehouse. Dahulu, sebelum dapat diperiksa oleh distribution assistance di kantor. Kemudian dilakukan perbaikan atau improvement-nya. Di mana ini melakukannya yaitu untuk menghilangkan seperti menghilangkan perpindahan surat jalan dari warehouse ke kantor dan mengurangi waktu perpindahan surat jalan dari kantor kembali ke warehouse dengan membuka loket. Kemudian yang ketiga ada transportasi eh, dengan identifikasi waste-nya yaitu perpindahan untuk proses GRGI pada penerimaan barang dari pabrik ke TW. Dengan kondisi awalnya banyak perpindahan yang dilakukan yaitu membawa hasil tanda tangan surat jalan ke kantor, membawa hasil cetakan GRGI ke warehouse, dan membawa hasil tanda tangan kembali ke kantor. Kemudian setelah diperbaiki kondisinya seperti menghilangkan perpindahan GRGI dari kantor ke warehouse dan perpindahan hasil tanda tangan GRGI dari warehouse ke kantor dengan membuka loket. Nah, setelah melakukan perbaikan dan dari kondisi awal dan setelah diperbaiki, kemudian muncullah perbedaannya dan perbandingannya. Yang dimana kita dapat lihat kondisi awal dan kondisi perbaikan. Di mana di sini kita mendapatkan perbedaan yang terjadi pada hasil tanda tangan ke kantor. Yang kita lihat ini. Hmm, yang kondisi awalnya itu dengan 0,4 menit, kemudian setelah diperbaiki menjadi 0,2 menit. Kemudian GRGI ke warehouse-nya atau awalnya 0,4 menit, kemudian setelah diperbaiki jadi tidak ada. Kemudian ada GRGI ke kantor. Itu awalnya mendapat 0,4 menit dan setelah diperbaiki tidak ada. Nah, jadi mendapatkan waktu lead time pada kondisi setelah perbaikan yaitu 109,93 menit dan penurunan lead time-nya sebesar 1,43%. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.